Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di maghrib yang penuh berkah ini, tema kita sudah ngaji itu tetap amanah, profesional, dan bermanfaat bagi manusia. Ini judul kajian kita pada maghrib malam ini. Tulisan sebenarnya. Tulisan yang saya tulis tahun 2013. Bisa diakses di website saya pribadi muslimafiyah.com. Tulisan ini tahun 2013, berarti 12 tahun yang lalu. Sudah ngaji, sudah belajar agama, sudah hijrah, terlebih ngajinya udah lama. Belajar agamanya sudah belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Hijrahnya sudah 15 tahun. Tulisan ini refleksi untuk kita bersama dan renungan. Bahwa kalau kita sudah belajar agama, alhamdulillah. Sudah hijrah, alhamdulillah. Menerapkan berbagai macam sunnah, alhamdulillah. Baik sunnah yang nampak maupun yang tidak. Sunnah yang nampak, Masya Allah, terlihat dari cara berpakaian dan penampilan. Yang laki-laki mengikuti Nabi SAW, jenggotnya lebat. Bukan siapa-siapa Nabi SAW. Kita pelihara jenggot, alhamdulillah sunnah. Mengikuti Nabi, celana di atas mata kaki, sunnah, alhamdulillah. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, hayya ala falah, kita ikuti. Kita ke masjid, alhamdulillah. Begitu juga dengan yang akhwat. Mulai menutup aurat dengan sempurna setelah hijrah, alhamdulillah. Bahkan sampai ada yang bercadar, alhamdulillah. Penampilan sesuai dengan sunnah, alhamdulillah. Datang majelis ilmu satu ke majelis ilmu yang lain, alhamdulillah. Semua tanda kebaikan. Tapi tulisan ini refleksi saat itu. Kita sudah ngaji lama. Sebagian kita sudah paham beberapa dalil, beberapa ayat. Sudah paham. Mendengar nasihat sangat banyak. Alhamdulillah, ini bagus sekali. Tapi tetap kita perlu ingatkan. Setelah ngaji, setelah hijrah, kita pertama tetap amanah. Yang kedua, setelah belajar agama, profesional. Yang ketiga, sesuai judul kajian kita, belajar agama itu salah satu tujuannya memberikan manfaat bagi manusia.
Dalam tulisan ini masih bisa diakses ya. 12 tahun yang lalu saya menulis tulisan ini sebagai refleksi. Kenapa? Karena ada bisa jadi oknum, kita berharap oknum. Berharap oknum ya. Dan jangan kita generalisir. Sudah belajar agama, sudah ngaji. Begitu azan segera ke masjid. Penampilan alhamdulillah sunnah. Ucapan-ucapan alhamdulillah menunjukkan dia multazim dalam beragama. Assalamualaikum, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, afwan, syukron. Perkataan-perkataan yang menunjukkan dia multazim sama agama, alhamdulillah. Tetapi dalam tulisan tersebut saya buat kenapa? Karena ada oknum sudah ngaji lama, sudah belajar agama, sudah hijrah, tetapi pertama tidak amanah dalam tanggung jawab dan muamalah. Yang kedua sudah ngaji lama, sudah belajar agama, enggak profesional. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam muamalah, di tempat kerja tidak profesional. Yang kita sebut sekarang dengan manajemen afwan akhi. Seolah-olah dengan kata afwan akhi beres semuanya. Dalam berbagai hal, muamalah, bisnis, pekerjaan, urusan uang, hutang. Bisa dicek tulisan saya 12 tahun yang lalu, saya tulis di situ. Refleksi, hasil ngaji kita. Itu 12 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sekarang nggak ada cerita. Ada cerita nggak Jemaah? Kita berharap nggak ada. Sudah ngaji, sudah paham agama. Bahkan kenapa saya buat tulisan itu, kenapa? Karena justru yang orang awam, yang notabene-nya tidak paham, yang kurang paham agama mungkin. Orang awam lebih amanah dan lebih profesional daripada yang sudah belajar agama. Baik dalam pekerjaan, bisnis, muamalah, urusan uang, hutang. Saya tuliskan di situ sampai-sampai, ini 12 tahun yang lalu, sampai-sampai beberapa pengusaha curhat ke saya. Karena beberapa curhat saya buat tulisan. Dia bilang, kenapa? Saya mohon maaf kapok nih. Cari karyawan yang sudah ngaji katanya. Kenapa? Saya bilang gitu. Lebih baik saya ambil karyawan yang awam saja deh. Sebelumnya kalau buat lowongan kerja itu syaratnya bermanhaj gitu kan. Sekarang ganti muslim. Kenapa saya tanya? Iya, karena kita coba tidak amanah dan tidak profesional. Contohnya apa Pak? Diceritakan. Pernah hari Sabtu, ada karyawan saya udah belajar agama, udah ngaji, tiba-tiba izin gak masuk kantor. Kenapa? Alasannya ikut tabligh akbar. Izin gak masuk kantor. Alasannya apa? Ikut tabligh akbar. Boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Gak boleh. Gak profesional. Dan masih banyak yang lainnya. Padahal para jamaah sekalian, ini makanya refleksi kita, introspeksi bagi kita bersama termasuk saya. Harusnya kita yang belajar agama,
ngaji. Ya insya Allah sering menerima nasihat. Kita harusnya yang paling terdepan dalam bermuamalah. Harusnya yang paling terdepan. Bisa dipercaya. Dan insya Allah kalau kita sebutkan dalil, hadis, ayat, insya Allah jamaah udah paham. Udah ngaji kita. Contohnya tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Jadi sesuatu harus sesuai dengan amanah dan keahliannya. Tunaikan. Kemudian profesional. Allah Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila kalian melakukan suatu amal, pekerjaan, amanah, job, ayyutqinahu. Kalian itu itqon. Itqon. Itqon itu terjemah lebih dekatnya profesional. Itqon. Harusnya kita paling berhak. Kasih amanah, tunaikan. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya kalau kita sebutkan wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji, tunaikanlah akad, sesungguhnya akan ditanyakan. Banyak sekali. Demikian juga judul kita, amanah, profesional, dan bermanfaat bagi manusia. Ini refleksi hasil ngaji kita jemaah. 12 tahun yang lalu saya tulis. Refleksi hasil kita ngaji, bolak-balik ke masjid. Majelis satu ke majelis yang lainnya, MT1 ke MT lainnya. Majelis hasil ngaji kita muamalah dengan ustadz, ngobrol dengan ustadz, ngopi dengan ustadz. Kita duduk di sini bareng-bareng, kita sama-sama bacakan tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling menasihati kebaikan. Salah satu refleksinya muhasabah hasil ngaji kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Salah satu refleksinya adalah seberapa besar manfaat kita bagi manusia. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hasil ngaji kita gimana sekarang? Refleksi kita. Apakah kita sudah memberikan manfaat? Dimulai dari orang terdekat kita dulu. Istri kita, anak kita, bagi istri suaminya, kemudian orang tua kita, kerabat kita, teman kerja kita, tetangga kita, lingkungan, dan kaum muslimin. Kita sudah memberi manfaat apa? Hasil ngaji kita ini apa? Kita pelihara jenggot, kita terapkan sunnah, kita ganti perkataan dengan afwan, barakallahu fik, kita ulang-ulang. Jazakumullah khairan. Hasil refleksinya apa? Karena salah satu refleksi beragama hasilnya manfaat, katanya Nabi. Manfaat. Dan ini sungguh penilaian yang sangat adil. Jadi bukan harta, jabatan, kedudukan, posisi, bahkan bukan ilmu juga. Baik ilmu agama maupun dunia. Tapi patokannya adalah manfaat. Seberapa besar kita memberi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Itulah hasil kita beragama selama ini. Hasil kita lelah-lelah
refleksi. Karena kita ngaji butuh waktu ini. Kita sisihkan waktu, duduk di sini, menghabiskan waktu kita tinggalkan anak istri di rumah, kita duduk, hasilnya gimana? Kita ngaji ke sini aja udah meninggalkan anak istri di rumah. Padahal tujuan kita ngaji di sini memberikan manfaat. Dan yang paling berhak, paling pertama, orang paling dekat. Siapa? Anak istri kita. Jangan sampai terbalik. Di situ di tulisan saya sampaikan. Kenapa buat tulisan? Karena ada yang terbalik. Rambutku 2 bulan setelah dicat tetap charge, tetap healthy, glowy, bouncy. This is my hero, Pantene Miracle. Sudah lama ngaji terbalik. Tidak memberi manfaat bagi manusia. Sudah belajar agama, justru yang didapatkan adalah memberikan kesusahan bagi orang-orang sekitarnya. Jangan sampai. Jangan sampai kita beragama seperti ini. Buat apa kita beragama? Dan benar hadis Nabi SAW itu patokan beragama seseorang, kedudukan di sisi Allah, bagaimana dia memberi manfaat. Apa manfaat kita? Sudahkah orang-orang sekitar kita tuh mengambil manfaat dari kita? Bukan harta, bukan kedudukan, bahkan bukan ilmu. Kenapa? Karena ada yang punya harta, nggak bermanfaat hartanya. Ada yang punya kedudukan, nggak manfaat bagi orang sekitar. Ada yang punya ilmu, nggak manfaat bagi orang sekitar. Saya sering kasih gambaran para jamaah sekalian. Ada namanya fenomena pohon pinus dan fenomena pohon beringin. Ya. Kalau pohon pinus dia tinggi menjulang, tapi naungannya sedikit. Beda pohon beringin luas. Saya kasih contoh. Ya, Pak. Dan ini kisah nyata saya saksikan sendiri. Teman sejawat saya, dokter spesialis. Teman sejawat ya, dokter spesialis. Kalau dibilang ilmu, tinggi ilmunya. Dokter spesialis ya, kalau paham ilmu kedokteran konsulen lagi. Sekolahnya 14 tahun. Kalau saya dokter spesialis 12 tahun sekolah. Lama kan jemaah ya? Dokter mah sekolah terus. Konsulen tambah lagi 12 tahun. Tambah dokter 4 tahun lagi. Kok sekolah terus ya? Ilmu tinggi. Ya, teman sejawat, dokter spesialis. Hidupnya habis untuk sekolah. Dan sekolah kedokteran mau terus terang berat. Berat. Ya. Terus terang. Ilmu tinggi. Berbicara tentang harta, banyak. Dokter spesialis. Harta banyak. Berbicara tentang kedudukan, tinggi. Udah dokter spesialis konsulen lagi. Itu yang dokter umum, yang dokter spesialis biasa, itu insya Allah segan dan hormat. Di rumah sakit pun kedudukan tinggi, apalagi di masyarakat. Tinggi nih. Tapi para jamaah sekalian, ya, memang ada yang terjebak. Dari sisi manfaat, tidak, bahkan sedikit sekali manfaat bagi masyarakat, bahkan orang terdekatnya, anak istrinya. Kenapa? Sibuk praktek. Pagi-pagi sudah berangkat ke rumah sakit ini praktek. Nanti siang berangkat lagi ke rumah sakit ini. Nanti sore ke klinik ini praktek. Nanti siang lagi tempat praktek yang ini praktek sampai jam 12 malam.
Habis itu nanti jam 3 ada panggilan operasi mendadak. Begitu seterusnya, seterusnya. Bahkan Sabtu, Ahad pun sama, panggilan operasi mendadak. Waktunya habis, praktek, cari uang. Operasi. Harta banyak, kedudukan, ilmu. Tapi manfaat untuk masyarakat sedikit. Jangankan masyarakat, anak istrinya saja tidak mendapatkan manfaat karena ketemu aja jarang. Jamaah ada yang enggak ada yang melihat tidak? Ada yang pasiennya rame prakteknya sampai jam 12 malam, jam 1. Ada? Itu besok pagi-pagi udah berangkat lagi. Ini bukan tidak boleh ya. Bisa diatur sebenarnya itu. Bukan nggak boleh ya praktek sampai tengah malam. Ya, gimana lagi pasiennya banyak, alhamdulillah disukai banyak orang. Tapi bukan, masalahnya bukan di situnya. Tapi diatur. Anak istri nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak apa. Apalagi tetangga, nggak kenal. Nggak pernah interaksi. Enakan Sobat Zuru pakai yogurt. Sibuk. Apalagi keluarga besar sih. Apalagi masyarakat. Apalagi agama, masjid. Sibuk. Ini makanya adil. Makanya manfaat itu. Benar hadis Nabi SAW, manfaat. Sebaliknya ada yang harta nggak banyak, kedudukan nggak tinggi, ilmu juga nggak banyak hafal hadis, nggak banyak hafal Al-Quran, nggak bisa berhujah. Kalau debat kalah mungkin. Tapi dia memberikan manfaat kepada banyak orang. Sama keluarga di rumah, dia tunaikan hak anaknya, tunaikan hak istrinya. Meskipun tidak mewah, kerja keras supaya bisa tinggal di tempat yang layak. Meskipun tidak luks, bisa jalan-jalan akhir pekan sekeluarga. Tunaikan hak, habiskan waktu bersama. Ke masjid, sempat ngobrol dengan jamaah, kenal. Apa yang bisa dia bantu di masjid dia bantu. Ada acara Idul Adha, ikut bantu. Ada program apa, ikut bantu. Ada kegiatan apa, ikut bantu. Di masjid, meramaikan rumah Allah. Dia nggak punya apa-apa. Dia bantu sebisanya. Di lingkungan demikian, ramah. Demikian juga pertemanan. Orang-orang suka berteman dengan dia. Karena ramah, murah senyum. Ya, baik, tidak tamak. Demikian juga orang ketika di pekerjaan, di kantor, dia berusaha tunaikan amanah. Masuk tepat waktu. Ya, tidak sering bolos, dikasih amanah oleh atasan, dia kerjakan sebaiknya. Ada proyek, dia kerjakan sebaik-baiknya. Justru yang ini kedudukan di sisi Allah tinggi, itu hasil ngaji. Jangan sampai para jamaah sekalian, kita udah belajar agama, udah ngaji, tapi kita kebalikannya. Amanah tidak tepat, tidak menunaikan amanah, tidak profesional. Bahkan bukannya memberikan manfaat bagi orang sekitar, bahkan kita jadi benalu. Bikin susah. Udah ngaji itu.
Ini tulisan 12 tahun yang lalu. Saya tuliskan di situ curhat-curhat. Ini semoga oknum dan jangan kita generalisirkan. Harapannya setelah 12 tahun tidak ada kita dengar kisah-kisah seperti ini. Ini kisah nyata saya dengar sendiri. Dicurhati. Curhatkan yang bagaimana? Ada sudah belajar agama, sudah ngaji. Tapi tidak mau bayar hutang. Tidak mau bayar hutang. Padahal udah ngaji. Sampai-sampai dicurhatkan dia nggak mau bayar hutang. Ditagih nggak mau. Tapi yang mengherankan katanya, setiap kajian datang. Ini curhat. 12 tahun yang lalu. Tidak mau bayar hutang. Kalau ditanya alasan macam-macam. Tapi story WhatsApp-nya kok tetap jalan-jalan. Tetap ini. Kalau ketemu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Muka batu. Tapi yang mengherankan setiap kajian ketemu terus Ustaz. Enggak mau bayar hutang. Udah ngaji padahal. Jangan sampai. Baru Hot and Cheesy dari Burger King. Pilih Whopper favoritmu. 2 menu mulai dari 39 ribuan. Kemudian dicurhati lagi. Kalau ini kejadian di sekolah kita. Di Jogja kita punya sekolah. Ternyata setelah survei ke beberapa tempat, ke beberapa sekolah ngobrol-ngobrol, sama permasalahannya. Permasalahannya apa? Beberapa wali santri, kalau kita bilang banyak gak enak juga ya, tidak sedikit gitu aja ya. Tidak sedikit wali santri menunggak bayar SPP. Yang notabene-nya ini sudah ngaji. Sudah belajar agama. Kalau alasannya menunggak bayar SPP dengan berbagai macam alasan, dapat musibah, orang tua kecelakaan, meninggal, kemudian memberikan datang baik-baik ke sekolah, kasih uzur, kita terima. Tapi ini menunggak bayar SPP. Tapi sebentar keluar status WhatsApp-nya jalan-jalan sekeluarga. Ngafe, minum kopi kekinian. Sekali pesan 50.000. Nunggak bayar SPP. Dan ternyata setelah kita main-main ke beberapa sekolah-sekolah sunnah, kok ceritanya sama. Nunggak bayar SPP. Padahal kewajiban. Kewajiban. Kita belajar agama. Kalau kita bicara hutang, ya Allah ini berat ya. Harusnya belajar agama itu hutang ini gak main-main ya. Ini kalau kita bahas saja waktu panjang, gak cukup nih. Kita sebutkan aja ya. Gara-gara matlul goni zulmun, soal hadisnya. Menunda bayar hutang kezaliman. Gara-gara hutang. Kok bisa udah ngaji, udah belajar agama, tenang saja punya hutang gitu. Gak merasa bersalah, muka tembok. Berjalan dengan tenang di muka bumi. Padahal permasalahan hutang, permasalahan besar. Dalam Islam, hasil ngaji kita. Pertama, kalau meninggal punya hutang, orang mati syahid saja. Mati syahid jemaah. Mati syahidnya bukan mati syahid yang kecil. Ini masih syahid akbar.
mati di medan perang, terbunuh dengan kilatan pedang, bom. Mati syahid masih punya hutang, tertunda masuk surga. Kemudian karena masih hutang, Nabi SAW tidak mau mensolatkan. Karena yang meninggal ini punya hutang. Ini kerugian yang besar. Tidak terbayangkan kita meninggal, orang tua kita meninggal, datang ustadz. Maaf saya nggak sholatkan, masih punya hutang. Datang pejabat-pejabat, maaf saya nggak sholatkan, masih punya hutang. Datang orang-orang yang multazim agamanya, maaf saya nggak sholatkan, masih punya hutang. Nggak boleh main-main hutang. Itu kan harusnya kita belajar agama paham nih. Dan bukan hanya itu, urusan di akhirat berat. Jangan sampai kita belajar agama kebalikan. Dan nunggak-nunggak itu hutangnya. Nunggak SPP, hutang. Ini belajar, udah ini. Ini curhat sebagian pengurus sekolah. Karena bingung juga gimana caranya nih. Pikirin gaji guru, pikiran apa, pikiran ini. Kenapa bisa kita belajar agama, merasa tenang, jalan-jalan sekeluarga, ke sana, ke sini masih punya hutang? Lunasi dulu hutang jamaah. Hasil belajar agama kita. Ya. Demikian juga, itu karena ini tulisan 12 tahun yang lalu, saya tulis di situ. Ada dulu majalah terkenal. Dulu, ya mungkin yang ingat ya, dulu ngaji tahun 2000-an itu, kita belajarnya dari apa? Buku dan majalah. Insya Allah yang dulu, yang udah ngaji dulu, kita belajarnya lewat apa? Buku sama majalah. Internet belum ada zaman saya dulu. Zaman kita ngaji loh. Alhamdulillah nggak ada zaman dulu. Kalau nggak mungkin saya nggak jadi mungkin nih. Debat aja di sosmed. Nggak jadi belajar bahasa Arab saya kayaknya. Ada sebuah majalah Islam. Saya diceritakan akhirnya gulung tikar. Saya tulis itu 12 tahun yang gulung tikar. Berhenti penyebarannya. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena mohon maaf, ulah agen-agennya. Yang notabene-nya agen-agennya iwan-iwan sudah ngaji, sudah belajar agama. Mayoritas agen nih. Bilang, mayoritas agen. Gulung tikar jadinya. Yang agen-agennya iwan-iwan udah belajar agama, udah ngaji. Ini pemiliknya nih bilang. Gulung tikar. Kenapa? Karena kan dulu kan majalah ya. Ya, dulu bisa taruh ke agen. Nanti agennya bantu jual kan. Kemudian akhir bulan tanya, berapa majalah yang laku? Oh, laku sekian. Kok uangnya belum ditransfer? Keluar jurus manajemen Afwan Ahi. Afwan Ahi dipakai dulu untuk bayar SPP anak. Berapa yang laku majalahnya? Ada insya Allah. 25 eksemplar. Kok uangnya belum ditransfer? Afwan Ahi dipakai dulu untuk berobat. Jurus Afwan Ahi, mayoritas agen gulung tikar. Dakwah berhenti lewat majalah tersebut. Nge-mall bareng keluarga pakai
mayoritas ceritanya. Nah, makanya saya tulis di risalah tersebut. Udah belajar agama. Dan itu statusnya utang, jemaah.